Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu banyak duit ya. Melanjutkan episode sebelumnya, kali ini saya kembali menceritakan alur film The Walking Dead Season 1 Episode 5. Sebelum kita lanjut, supaya lebih nikmat, silahkan teman-teman siapkan cemilan, snack, jus, atau kopinya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Dimensi Film. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Kisah diawali terlihat Rick sedang menggunakan radio HT-nya untuk menghubungi Morgan. Rick memberitahu kalau dia sudah bertemu dengan keluarganya. Meskipun tidak ada balasan dari Morgan, Rick tetap berusaha untuk memberitahunya bahwa kota Atlanta sudah tidak aman lagi karena sudah dipenuhi oleh banyak zombie. Rick juga memberitahu posisinya saat ini, berharap Morgan bisa menemukannya. Dia juga mengatakan bahwa semalam dia diserang oleh kawanan zombie dan meminta Morgan untuk lebih berhati-hati. Scene beralih ke camp. Terlihat Andrea sangat bersedih kehilangan adiknya Amy. Di sana juga terlihat Lori yang sedang berusaha untuk menguatkan Andrea. Lori juga mengatakan kalau nanti jasad adiknya Amy akan dimakamkan dengan layak. Namun Andrea tidak meresponnya. Di sisi lain, teman-teman yang lain juga terlihat sedang membersihkan mayat zombie dengan cara membakarnya. Terlihat Rick dan yang lainnya mulai merasa khawatir dengan jasad Amy karena Andrea selalu mendekapnya. Seseorang yang mati karena digigit oleh zombie bagaikan bom waktu, karena jasadnya bisa bangkit dan berubah menjadi zombie. Rick mencoba berbicara dengan Andrea, namun Andrea malah menodongkan pistolnya kepada Rick yang memaksanya untuk mundur. Dan inilah The Walking Dead Season 1 Episode 5. Terlihat mereka semua tengah sibuk membersihkan zombie dengan membakarnya. Namun, di sini Glenn meminta kepada yang lainnya untuk memakamkan temannya dengan layak. Di waktu yang sama, terlihat Jim membantu Jackie untuk membereskan zombie. Namun, Jackie terlihat takut karena melihat darah segar di bagian perut Jim. Jackie yang panik pun langsung melaporkannya kepada yang lain. Teman yang lain juga ikut khawatir dan Jim dipaksa untuk membuka bajunya. Dan ternyata benar. Jim mengakuinya bahwa dia telah tergigit oleh zombie di bagian perut. Sungguh sangat malang sekali. Di sini Jim mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dan tidak akan berubah menjadi zombie. Kemudian mereka pun merundingkan bersama hal apa yang harus dilakukan kepada Jim. Banyak yang meminta bahwa sebaiknya Jim dieksekusi saja. Namun Rick mencegahnya karena Rick percaya bahwa Jim pasti bisa disembuhkan. Rick juga mendengar bahwa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau disingkatan dari CDC tengah membuat vaksin untuk virus zombie ini. CDC sendiri berada di pangkalan militer, tepatnya di 161 km dari arah berlawanan, dan Rick akan berusaha untuk membawa Jim ke sana. Namun teman yang lain tidak setuju dengan Rick karena hal itu sangat berbahaya, mengingat kawanan zombie ini sudah mulai sangat banyak. Karena sudah tidak tahan, Daryl pun mencoba untuk mengeksekusi Jim. Namun Rick menodongnya dengan pistol agar Daryl bisa menahan emosinya. Dan Rick pun langsung membawa Jim ke tempat yang lebih aman. Terlihat Dale mendekati Andrea. Dia bercerita tentang perasaannya karena kehilangan istri yang paling dia cintai. Istrinya meninggal karena sakit kanker dan sangat sulit untuk melupakannya. Dale juga berkata, semenjak istrinya meninggal, Andrea dan Emilah orang yang pertama dia sayangi, karena Dale sudah menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Kemudian Andrea mengeluarkan sebuah kalung, yang mana kalung ini akan diberikan untuk Amy sebagai tanda hadiah ulang tahunnya. Namun sekarang Amy sudah tiada. Di sisi lain, terlihat Daryl sedang menghancurkan otak zombie. Waduh, ini udah kayak film psikopat ya teman-teman. Namun tiba-tiba Carol datang dan meminta kepada Daryl agar dia saja yang mengeksekusi suaminya Ed. Di waktu yang sama, terlihat Andrea yang masih memeluk mayat Amy. Tiba-tiba, adiknya mulai bangkit dan berubah menjadi zombie. Amy. Melihat hal itu, Shane dan Rick mencoba untuk membantunya. Namun saat itu juga, Andrea langsung menembak kepala Amy walaupun dengan penuh rasa sedih. Scene beralih ke tempat pemakaman. Terjadi perdebatan antara Rick dan Shane. Shane menyalahkan Rick karena sudah membawa anggota lain keluar dari camp. Hal inilah yang membuat banyak korban berjatuhan. Namun di sini Rick membela diri. Dia berkata bahwa jika saja dia tidak mengambil senjata itu ke kota, mungkin saja mereka juga akan menjadi korban dari serangan zombie ini.
Tak jauh dari sana, terlihat Jim sedang berada di dalam mobil untuk dikarantina. Jim mulai berhalusinasi bahwa dia akan berubah seperti zombie. Setelah kelompok selesai memakamkan para korban, di sana Rick berbicara kepada Lori tentang rencananya yang akan membawa Jim ke CDC. Namun Lori menolaknya karena dia tidak ingin kehilangan suaminya. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat Jim untuk mengecek keadaannya. Di sana juga terlihat Carol sedang menemani Jim. Jim mulai merasakan demam dan batuk darah. Namun Rick mencoba untuk menyemangatinya dan berusaha untuk mencari cara agar Jim bisa sembuh. Scene beralih kepada Lori. Terlihat Shane menghampirinya. Dia berusaha untuk membujuk Lori agar bisa mencegah Rick untuk pergi ke CDC karena hal itu sangat berbahaya. Namun tiba-tiba Rick keluar dari mobil. Sontak mereka pun kaget dan menjadi salah tingkah. Namun di sini Lori mencoba untuk menutupi pembicaraannya dengan mengatakan bahwa Shane setuju agar mengikuti naluri Rick untuk pergi ke CDC. Kemudian Shane mengajak Rick untuk berpatroli dan mengecek area sekitar. Di sini kembali terjadi perdebatan soal rencana Rick ke CDC yang tentunya akan membawa mereka dalam bahaya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara yang mencurigakan dan memutuskan untuk berpencar. Ternyata Shane tidak mencari sumber suara itu, namun dia mengarahkan pistolnya kepada Rick, seakan-akan dia ingin menghabisi Rick. Wah, ini benar-benar ya, Shane ini sudahlah menggauli istri teman dan ingin menghabisi temannya juga. Aduh, sangat-sangat laknat. Namun Shane mengurungkan niatnya. Ternyata Daryl juga melihat kejadian itu. Dia sangat terkejut dengan sikap Shane. Namun Shane bersikap seperti biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke camp. Sesampainya di camp, Shane menyampaikan pendapatnya soal rencana Rick. Dia setuju dan ingin mengikuti naluri Rick untuk berangkat ke CDC. Di sini saya pribadi pun cukup bingung ya dengan Shane ini, kenapa dia itu tiba-tiba setuju dengan rencana Rick. Biar kita tidak bingung, kita lanjut ke alur ceritanya. Dia berkata bahwa selagi mereka bersama-sama tentunya mereka akan kuat dan aman. Dan rencana ini akan dilakukan esok hari. Kemudian pagi hari pun datang. Terlihat Rick sedang berusaha menghubungi Morgan dengan radio HT-nya dengan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan tempat itu. Rick juga akan meninggalkan catatan dan sebuah peta untuk Morgan yang akan ditempelkan ke mobil merah yang pernah digunakan oleh Glenn agar Morgan bisa mengikuti jejak Rick ke CDC. Setelah mereka semua siap, Shane mulai mengatur rencananya. Namun di saat itu juga, Morales dan keluarganya memutuskan untuk tidak ikut ke CDC. Mereka akan pergi ke tempat saudaranya di Birmingham. Rick menghargai hal itu. Kemudian dia memberikan Morales pucuk senjata dan beberapa peluru untuk berjaga-jaga dari serangan zombie. Mereka pun mulai salam perpisahan. Rick berpesan kepada Morales, jika dia berubah pikiran, dia bisa menghubungi Rick di saluran 40. Dan mereka pun mulai berangkat sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam perjalanannya, Rick mendapatkan masalah karena salah satu mobilnya berasap. Terlihat, Shane memantau area sekitar dan melihat ada pom bensin di sana. Mereka pun mulai membagi tugas. Shane dan yang lainnya menuju ke pom bensin, sedangkan Rick akan menemui Jim di dalam mobil. Jim berkata bahwa dia sudah sangat pasrah dengan keadaannya. Dia meminta kepada Rick untuk meninggalkannya saja. Kemudian Rick memberitahu yang lain akan keinginan Jim. Dan mereka semua pun sepakat untuk meninggalkan Jim di sana. Karena ini adalah keputusannya dan demi kebaikan bersama. Mereka membawa Jim ke sebuah pohon. Kemudian terlihat Rick menawarinya sepucuk pistol. Namun Jim menolaknya karena dia tidak membutuhkan itu. Setelah salam perpisahan yang cukup haru, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke CDC. Scene beralih ke sebuah monitor transmisi yang dilakukan oleh seorang dokter CDC yang bernama Dr. Jenner. Dia membuat sebuah rekaman di hari ke-194 sejak virus zombie menyerang seluruh kota dan hari ke-63 semenjak wabah zombie mendunia. Dr. Jenner memberitahu bahwa tidak ada kemajuan klinis dalam penelitiannya. Hal ini membuat dia putus asa, yang mana pada saat itu dia sedang melakukan penelitian dengan sampel TS19. Kalau di Indonesia mah COVID-19 ya teman-teman. Kalau di sini jadi TS19 ya. Lanjut. Dia tidak sengaja menumpahkan cairan kimia yang mengakibatkan kontaminasi virus di ruangan itu. Dia pun mulai panik dan langsung berlari keluar ruangan agar tidak terkontaminasi. Namun ternyata ruangan itu meledak dan melenyapkan semua penelitian yang sudah lama dia kerjakan.
Sungguh sangat malang sekali. Semenjak kejadian itu, Dr. Jenner selalu membuat siaran transmisi untuk mengabarkan dari waktu ke waktu bahwa penelitiannya telah lenyap. Dia pun mulai berputus asa atas kejadian itu dan berniat untuk bunuh diri. Scene beralih kepada Rick dan kawan-kawan. Aduh, suara saya mulai serak. Saya minum dulu ya, teman-teman. Lanjut. Scene beralih kepada Rick dan kawan-kawan. Terlihat mereka sudah sampai di depan gedung CDC yang tampak sudah sangat kacau. Di sana terlihat banyak sekali mayat yang tergeletak ya teman-teman ya. Mereka sangat khawatir dan mulai mempercepat langkahnya untuk menuju ke gedung CDC. Ternyata di dalam gedung, Dr. Jenner melihat kelompok Rick melalui kamera CCTV. Rick dan teman-teman akhirnya sampai di depan pintu gedung CDC. Rick mencoba untuk mengetuknya, berharap seseorang bisa mendengarnya. Namun ternyata tidak ada yang meresponnya. Rick meyakini bahwa ada seseorang di dalam karena pintunya terkunci sangat rapi. Namun tiba-tiba mayat yang tergeletak itu mulai bangkit menjadi zombie. Dengan sigap, Daryl pun langsung melumpuhkannya. Mereka mulai menyalahkan Rick karena memaksakan untuk datang ke CDC, yang menyebabkan mereka semua dalam bahaya. Mereka semua berusaha untuk kembali mundur, namun Rick yang masih meyakini ada seseorang di dalam, tak sengaja melihat kamera CCTV itu bergerak ke arahnya. Kemudian Rick mencoba memanggil-manggil, berharap akan dibukakan pintu oleh seseorang yang ada di dalam. Di waktu yang sama, terlihat Dr. Jenner memantau dari layar monitor CCTV. Kemudian Lori menarik Rick dan memaksanya agar segera pergi dari sini. Namun tiba-tiba pintu itu pun terbuka. Dan film pun bersambung. Oke teman-teman, gimana? Semakin seru pastinya film ini ya. Untuk episode 6, segera saya rangkum kembali pada video selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Dimensi Film. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.